Sukabumi menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang dikaruniai segudang potensi wisata alam yang murni dengan panorama memukau. Salah satunya adalah Situ Gunung, salah satu destinasi wisata alam unggulan Sukabumi. Berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Situ Gunung mampu menyuguhkan berjuta keindahan dan sensasi berbeda di setiap spot wisatanya. Tim On The Spot berkesempatan melakukan penelusuran di kawasan Situ Gunung. Tapi perjalanan ini akan berbeda. Bersama Om Hao, kami bukan hanya menikmati keindahan alamnya yang fenomenal, tapi juga mencari jejak masa lampau yang tertinggal. Nah Mirsa, di balik keindahan panorama Situ Gunung rupanya terdapat beberapa legenda kearifan lokal yang dipercaya oleh masyarakat. Dan itu menarik kami, tim On The Spot, dan Om Hao untuk mengunjungi tempat ini. Seperti apa kisahnya? Ikuti penelusuran kami. Pemirsa, mungkin kalian udah nggak asing nih melihat jembatan gantung tengah hutan yang beberapa waktu lalu pernah viral di media sosial. Yap, ini dia ikon destinasi Situ Gunung yang paling populer, yaitu Suspension Bridge, jembatan gantung tengah hutan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan gantung yang membentang sepanjang 243 meter di ketinggian 161 meter ini memberikan sensasi yang mendebarkan. Berada di tengah hutan dan gunung, kamu juga akan merasakan tiupan angin yang kencang saat berada di tengah jembatan. Tapi tenang, pengelola menyiapkan tali pengaman kok untuk menjaga keselamatan wisatawan. Panjang banget Om, jembatannya lumayan ya. Om, aku mau ngobrol-ngobrol nih soal jembatan gantung ini. Selain dari bahan-bahannya yang berkualitas nih Om, kabar ini dari proses pembuatan si jembatan gantung ini ada kayak semacam ritual dulu gitu Om. Bener nggak sih Om? Kalau dari Om lihat masa lampau itu gimana? Iya, tentunya jembatan ini pun dibangunnya itu boleh dibilang cepat ya. Dalam waktu hanya beberapa bulan. Iya. Dan dalam pembangunannya tentunya yang ahli-ahli konstruksi di sini itu juga mendapatkan beberapa arahan secara tidak terlihat dari beliau-beliau yang ada di sini. Karena jembatan ini tidak hanya dipergunakan untuk melintas bagi manusia, ataupun makhluk astral juga. Sehingga waktu kita di sini pun sebenarnya ada jarak ya, ketika di sana itu ada rombongan juga, tapi nggak kelihatan. Nah, yang tadi Om Hao bilang jadi lalu lintas mereka juga, itu saat jembatan ini belum dibangun? Sebelum dibangun iya, setelah dibangun pun ada satu negosiasi, itu nanti jika ini sudah jadi, kami pun diberikan akses yang sama. Oh gitu. Begitu, karena sewaktu pembangunannya ada seperti prosesi selamatan yang saya lihat, jadi ada doa bersama di sini dan juga meminta untuk nanti periode konstruksinya itu diberikan kelancaran. Nah, jadi kita memang melalui jembatan ini pemirsa untuk menuju ke sebuah curug yang konon kabarnya di sana tuh ada sosok yang kerap terlihat nih Om Hao. Iya. Nah, kita mau cari tahu nih kira-kira ada kisah apa di sana. Kita lanjut perjalanannya Om Hao. Oke. Pepohonan rindang dan udara sejuk tengah hutan menemani kami selama berjalan kaki kurang lebih 30 menit untuk sampai ke Curug Sawer. Eksotis dan mistis, mungkin kata inilah yang cocok menggambarkan air terjun Sang Petapa. Auranya lebih ke pengasihan. Ya, jadi pengasihan di sini lebih menarik kepada lawan jenis contohnya. Dan juga membuka aura. Jadi ada beberapa orang yang, ini kok saya susah jodoh ya, kok saya putus terus sama pacar saya, kebanyakan datang ke sini. Kalau misalnya ada nih beberapa mitos-mitos yang beredar, kabarnya ada yang melihat sosok petapa. Iya. Nah, sosok petapa itu siapa beliau? Ya, ini sebenarnya beliau berasal tidak dari sini, tapi berasal dari lereng Gunung Ciremai. Oke. Ya, jadi beliau itu mengembara, mencari satu daerah yang mendapatkan tuntunan itu untuk ke daerah sini. Tapi waktu itu belum bernama Curug Sawer. Jadi ketika beliau melakukan
bertapa di situ ya. Di situ memang ada satu celah yang kita lihat di dalam. Itu melakukan bertapa di situ dan boleh dibilang bukan lantas kemudian meninggal. Tetapi secara jasad, secara badaniah itu melebur dengan yang ada di sini. Dan sosok ini sekarang berubah menjadi seekor ular bertapa. Setelah sampai di Curug Sawer, kami menemukan spot lain yang dikatakan oleh masyarakat sekitar bahwa ada sebuah curug yang konon airnya berbeda dengan air terjun yang berada di kawasan Situ Gunung. Selain dipercaya memiliki khasiat, curug yang dikenal dengan sebutan Curug Bagong ini konon kerap dijadikan tempat untuk pesugihan. Jadi kelihatan dari sini, dari orang-orang biasa tuh, keluar dari batu aja sih gitu. Padahal itu kalau misalkan pakai lahir, itu dari alam lain. Ini justru jangan disepelekan karena kecil ya. Iya. Orang banyak datang ke sini itu tujuannya seperti halnya untuk mencari kekayaan yang bersifat duniawi. Boleh dibilang seperti pesugihan. Pesugihan. Ya, dinamakan Curug Bagong. Bagong dalam bahasa Sunda itu adalah celeng atau babi hutan. Karena dahulunya pernah ditemukan seekor babi hutan ya, atau celeng atau bagong itu yang ada di sini. Curug Bagong ini biasanya dipakai untuk pesugihan. Dan sosok yang ada di situ, di sana, itu sosoknya menyerupai dengan babi hutan. Jadi bawahnya itu manusia, kepalanya ini babi. Dan biasanya orang ketika datang ke sini tujuannya untuk minta emas. Karena saya lihat itu sosok manusia ya, hitam, berbulu gitu, tapi wujud manusia. Kepalanya itu celeng atau bagong, tangannya membawa butiran-butiran emas. Atau seperti halnya emas batangan gitu. Tapi cerita ini sebenarnya sudah lampau ya. Memang sekarang masih ada beberapa orang ketika datang ke sini tujuannya untuk ziarah hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan emas tersebut. Air ini bisa dimanfaatkan itu untuk tujuan baik, dan ketika orang dengan tujuan negatif, tentunya energi yang akan terserap ke air tersebut pun berbeda. Kawasan konservasi alam Situ Gunung juga punya spot cantik untuk jadi tempat healing terbaik. Ini dia Danau Situ Gunung, berada persis di kaki gunung dan dikelilingi suasana asri dari hijaunya pepohonan. Rupanya di balik keindahan Danau Situ Gunung, terdapat pula kisah sejarah tak tertulis yang menjadi bagian dari kearifan lokal. Bahkan mitos yang beredar di kawasan ini pun sudah tak asing lagi bagi masyarakat sekitar. Nah, mirsa, sekarang kita sudah ada di Danau Situ Gunung, di tengah Danau Situ Gunung. Nah, di Danau Situ Gunung ini banyak banget mitosnya loh Om ternyata. Iya. Kalau kita bilang tentang hal-hal yang gaib itu tidak semuanya kota gaib tentunya. Tapi ada juga bentukan di alam kita yang itu ada juga di dunia sana ataupun di alam astralnya. Rumpun ini ya apa itu? Pepohonan dan juga campur di situ rawa gitu ya Om ya. ada rawa yang tadi warga ceritakan, di situ ada rawa, kemudian rumpun pandan yang ada di sana. Itu kalau dia agak ke utara sedikit ya, naik sedikit, itu terlihat seperti ada satu danau tambahan lagi Di area sana, Iya. sebelah sana ya? Iya, tetapi yang membedakan itu warnanya biru airnya. Oh. Ya, jadi ini yang bisa melihat kemudian tidak terus orang yang ada di sini, tapi yang bisanya di atas. Begitu. Atau bukan orang asli sini juga, yang kemudian waktu ke sini ada acara, ada kunjungan, atau kebanyakan yang tirakat. Bahkan pernah ada juga orang yang camping dan mancing. Jadi kiranya di sana itu ada danau, tapi ketika jalan kok ini warnanya kayak lebih ngundang gitu, lebih menarik. Iya. Ketika didatangin sampai sana ternyata bentukannya hanya rawa saja. Selain mitos tentang keberadaan danau tak kasat mata di Situ Gunung, ada juga mitos lain tentang ikan raksasa, sang penunggu danau. Pertama-tamanya tuh saya mau cari ikan yang tegaran orang lain. Kita angkat, malah tahu-taunya yang keluar tuh ikan mas. Tuh sampai saya tuh di atas perahu, nyampe ada 12 ekor ikan, ukurannya segede jok motor lah. Itu 12
ekor ngelilingin perahu. Gitu. Rencananya kan saya tuh mau pukul pakai dayung, yang ada bukannya malah mukul, malah saya yang ketakutan gitu kan. Saat kami sedang menyusuri danau, tiba-tiba saja Om Hao melihat sosok ikan yang menjadi legenda di Danau Situgunung. Entitas secara astralnya itu sebesar panjang 2 meter ya. Cuman tadi yang kelihatan yang sepanjang kurang lebih 1 meter ataupun setengah meter itu anak buahnya ataupun secara piaraan. Itu memang ikan dalam bentuk asli gitu. Dan menurut kepercayaan ya, ketika bisa melihat ikan itu akan mendapatkan satu keberkahan. Pernah nggak ada orang mancing nggak sengaja kepancing ikan yang itu? Iya, pernah. Pernah. Saya tangkap pernah. Jadi waktu itu yang saya lihat ya, ada orang yang datang ke sini itu mancing di dini hari ya. Lalu mendapatkan ikannya itu memang berbeda. Jadi ini salah satu ikan yang langka menurut saya ya. Tapi biasanya ditafsirkan adalah ikan danyang. Danyang? Ya. Ikan danyang tuh apa? Jadi ikan danyang tuh gini, kalau kepercayaan orang-orang dulu itu ikan piaraan dari makhluk astral, sosok jin yang menguasai sini. Jadi ketika ikan itu dipancing, terus kemudian dibawa pulang untuk makan, beberapa hari kemudian keluarganya sakit. Jadi tidak jelas sakitnya apa. Setelah didatangkan praktisi, memberitahukan bahwa ternyata yang dimakan itu ikan piaraan dan belum izin untuk ngambil itu. Sehingga harus minta maaf untuk datang ke sini lagi. Untuk ngambil airnya, ada permintaan maaf, kemudian airnya itu dimandikan. Warga sekitar kawasan Danau Situgunung sudah tak asing lagi mendengar nama Mbah Jalun, sosok sakti mandraguna yang jadi legenda kearifan lokal di kawasan ini. Saat sedang berbincang mengenai sosok Mbah Jalun, tiba-tiba saja Om Hao terkoneksi dengan suatu lokasi yang lekat dengan sosok Mbah Jalun dan langsung mengajak tim on the spot untuk mencari lokasi tersebut. Perjalanan tim on the spot dan Om Hao menjelajahi kawasan Situgunung belum usai. Bahkan beberapa spot ini tak banyak diketahui oleh orang. Saksikan Untold Story, kisah di balik pesona alam Situgunung Part 2.